Ketahuilah bahwa kekeliruan terbesar yang mungkin Anda lakukan dalam hidup adalah meyakini bahwa Anda perlu menjadi pribadi yang berbeda untuk layak mendapatkan kehidupan yang Anda dambakan. Itu semua tidak benar. Anda sudah memiliki segalanya yang Anda butuhkan, namun Anda menyabotase semua itu setiap hari tanpa menyadarinya. Anda terperangkap bukan oleh kenyataan, melainkan oleh penjara tak kasat mata yang tercipta dari pikiran Anda sendiri. Ada daya yang mengalir di dalam diri Anda saat ini juga, dan saya tidak sedang membicarakan tentang kekuatan metafisika acak. Saya membicarakan tentang sesuatu yang nyata, praktis, dan mudah diakses. Sebuah daya yang hadir dalam setiap manusia. Daya itu memasuki pikiran sadar Anda dan mengalir ke pikiran bawah sadar Anda, menciptakan hasil yang Anda alami setiap hari. Daya ini tidak memiliki wujud, warna maupun aroma. Ia netral, tidak positif maupun negatif. Ia hanyalah ada. Namun demikian, Anda dapat membentuknya menjadi apapun yang Anda inginkan. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan dengan daya ini? Mayoritas orang bahkan tidak menyadari bahwa daya itu ada. Mereka hidup seolah-olah menjadi korban keadaan, seolah-olah atasan, pemerintah, lalu lintas, harga beras, atau cuaca bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka rasakan atau raih. Namun bukan itu yang menentukan kehidupan Anda. Bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi di dalam. Perhatikan baik-baik. Daya ini sama dengan daya yang menghuni Thomas Edison, Albert Einstein, atau tokoh besar lainnya dalam sejarah, dan daya ini sama dengan daya yang menghuni Anda. Edison bukanlah seorang jenius yang diterangi oleh Tuhan. Dia adalah seorang pria yang sadar akan daya ini dan memutuskan untuk menyalurkannya untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Sementara banyak orang masih menyalakan lilin, dia sedang menguji filamen. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda menggunakan kekuatan yang sama yang sudah Anda miliki dengan keyakinan yang sama? Sebagian besar orang membatasi keinginan mereka berdasarkan apa yang mereka yakini dapat mereka capai. Mereka melihat gaji mereka sendiri pada situasi saat ini dan berkata, "Baiklah, hari ini saya mendapatkan 3 juta rupiah. Mungkin dengan keberuntungan saya bisa mendapatkan 3.500.000 rupiah atau 4 juta rupiah tahun depan. Namun mengapa tidak memikirkan 30 juta rupiah atau 300 juta rupiah? Daya yang sama yang membuat Anda tetap hidup saat ini dapat membawa Anda ke hasil itu. Masalahnya adalah Anda menggunakan energi ini untuk mempertahankan kehidupan Anda persis seperti apa adanya. Disinilah sabotase diri dimulai. Ketika Anda mencoba memperbaiki hidup Anda, namun terus berpikir kecil, terbatas dengan rasa takut, Anda tidak menciptakan apa yang Anda inginkan. Anda hanya mereproduksi apa yang Anda yakini mungkin. Namun keyakinan ini bukanlah kebenaran. Keyakinan ini hanyalah pengkondisian. Dan tahukah Anda dari mana asalnya? Dari paradigma lama yang telah Anda bawa selama bertahun-tahun, mungkin dekade, tanpa pernah mempertanyakannya. Dan saya mengatakan ini dengan yakin, karena saya telah mengalaminya sendiri. Pada 1973, saya sedang duduk di ruang tamu rumah saya sendirian. Dengan pena di tangan, saya tidak memiliki perusahaan, tidak memiliki mitra, tidak memiliki apapun. Saya hanya memiliki keinginan yang membara. Saya akan menciptakan sebuah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Hari ini tampak sederhana, namun pada saat itu adalah hal yang mustahil. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, namun saya tahu bahwa ada sumber daya yang tak terbatas di dalam diri saya, dan saya memutuskan untuk mengaksesnya. Keputusan ini mengubah segalanya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mengambil keputusan itu? Orang-orang hidup dengan harapan dunia akan berubah. Mereka berharap memenangkan lotre, berharap pengakuan, berharap keberuntungan, namun keberuntungan bukanlah strategi. Keputusan untuk berubah datang sebelum hasilnya. Anda memutuskan dan alam semesta merespons. Begitulah cara kerjanya. Saya ingin Anda melihat kehidupan Anda sekarang dan bersikaplah jujur. Apakah Anda sedang membangun apa yang benar-benar Anda inginkan, atau hanya apa yang Anda yakini dapat Anda capai? Apakah Anda bergerak menuju impian Anda, atau hanya bertahan hidup berdasarkan masa lalu Anda? Sebenarnya adalah, jika Anda dapat mengubah daya ini menjadi apapun dan Anda bisa,
Mengapa terus menggunakannya untuk menciptakan kekurangan, hutang, frustrasi, batasan? Itu tidak masuk akal. Dan saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Namun Bob, sulit untuk percaya bahwa saya dapat mencapai semua ini. Saya tidak istimewa. Namun dengarkan dengan seksama, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi istimewa. Ini ada hubungannya dengan terjaga, dengan sadar, dengan mengambil kendali. Lihatlah sekeliling Anda, semua yang ada. Gedung, pesawat, mobil, perusahaan, media sosial, film, buku, semuanya lahir di benak seseorang. Semuanya diciptakan oleh seseorang yang menggunakan daya yang sama yang Anda miliki di dalam diri Anda sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memutuskan untuk menggunakannya secara sadar. Sementara Anda mungkin membiarkannya mengalir di antara jari-jari Anda setiap hari. Saya sering berkata, kehidupan yang Anda inginkan sudah ada. Namun dalam keadaan tidak terlihat, terserah Anda untuk membawanya ke permukaan. Dan itu dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Bukan apa yang orang lain harapkan dari Anda, bukan apa yang keluarga Anda anggap layak, bukan apa yang tampak aman, melainkan apa yang benar-benar Anda inginkan dari lubuk jiwa Anda, apa yang membuat Anda bersemangat hanya dengan membayangkannya. Tuliskan itu, ambil kertas dan pena sekarang juga. Jadikan ini sebagai ritual selama 7 hari ke depan sebelum tidur. Tuliskan apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda tidak perlu tahu bagaimana Anda akan mencapainya. Caranya datang kemudian. Langkah pertama adalah memutuskan apa. Anda tidak berada di sini untuk bertahan hidup. Anda berada di sini untuk menciptakan. Dan Anda memiliki segalanya yang Anda butuhkan untuk melakukan itu. Daya itu sudah ada di dalam diri Anda. Gunakan itu. Sekarang, hari ini. Karena setiap hari yang Anda tunggu adalah hari di mana Anda menyerahkan hidup Anda ke tangan kebetulan. Dan percayalah pada saya, kebetulan tidak akan pernah bekerja sebaik Anda dapat bekerja untuk takdir Anda sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana terkadang bahkan ketika melakukan segalanya dengan benar, segala sesuatunya tidak maju? Anda belajar, bekerja, berusaha, namun tampaknya ada penghalang tak kasat mata, seolah-olah ada sesuatu yang menarik. Anda kembali setiap kali Anda mencoba naik satu langkah. Saya tahu persis apa itu, dan saya dapat meyakinkan Anda dengan keyakinan, itu bukan kurangnya kemampuan atau kecerdasan, apalagi keberuntungan. Itu adalah citra diri Anda, cara Anda memandang diri sendiri secara internal, menentukan hasil yang Anda alami secara eksternal. Sabotase diri tidak dimulai dalam perilaku Anda. Sabotase diri dimulai dalam identitas Anda, dan identitas adalah sesuatu yang kuat. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda menginginkan kehidupan yang makmur, penuh pencapaian, kebebasan, dan kelimpahan. Namun jika jauh di lubuk hati Anda masih melihat diri Anda sebagai seseorang yang terbatas, sebagai seseorang yang tidak layak mendapatkan begitu banyak, sebagai seseorang yang kecil, maka tidak ada dari semua itu yang terwujud, karena Anda tidak akan pernah mengizinkan, secara sadar atau tidak, untuk menjalani kenyataan yang bertentangan dengan citra yang telah Anda bangun tentang diri Anda sendiri. Itulah yang terjadi pada saya. Saya berasal dari latar belakang kegagalan sekolah. Saya tidak menyelesaikan sekolah menengah atas, tidak memiliki keterampilan bisnis. Saya mendapatkan penghasilan yang menyedihkan dan terus-menerus terjerat hutang. Ketika saya mulai mendapatkan lebih banyak uang, coba tebak, saya menyabotase diri sendiri. Menghabiskan segalanya diam-diam dan pelan-pelan. Pikiran saya berkata, ini bukan untuk Anda. Anda bukan dari dunia ini. Anda tidak dilahirkan untuk makmur. Dan itu membuat saya mengulangi pola-pola merusak diri sendiri. Satu demi satu, sampai suatu hari saya menyadari, saya tidak perlu menjadi orang lain, saya perlu mengubah cara saya melihat diri sendiri. Citra diri dibentuk oleh pengkondisian yang mendalam. Sebagian besar berasal dari masa kanak-kanak. Itu adalah jumlah keyakinan yang telah Anda terima sebagai kebenaran melalui pengulangan atau melalui dampak emosional. Hal-hal seperti uang tidak membawa kebahagiaan, orang kaya tidak jujur, malu untuk menginginkan terlalu banyak. Itu membentuk apa yang Anda yakini mungkin dan yang terburuk. Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda membawa ide-ide ini. Pernahkah Anda melihat kasus orang yang memenangkan lotre dan dalam beberapa tahun bangkrut lagi?
Itu bukan nasib buruk. Citra diri mereka yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan tingkat baru. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai makmur, dan oleh karena itu secara tidak sadar melakukan segalanya untuk kembali ke titik asal. Mereka menang di luar, tetapi kalah di dalam. Dan bagian luar selalu menyesuaikan dengan bagian dalam. Selalu. Dan jangan berpikir bahwa ini hanya terjadi pada orang asing. Mike Tyson adalah contoh yang sangat membekas dalam diri saya, salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di planet ini, seorang legenda. Tetapi dengan citra diri seorang anak laki-laki yang ditolak, terpinggirkan, tidak dihargai. Dia sendiri mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak pernah merasa layak untuk hidupnya sendiri. Hasilnya tragis, kehilangan segalanya, uang, prestis, rasa hormat, karena tidak cukup hanya dengan menaklukkan, perlu menjadi. Dan inilah poin kuncinya. Kenyataan Anda tidak akan pernah melampaui citra yang Anda miliki. Tentang diri Anda sendiri, citra itu bahkan dapat mencoba naik, tetapi Anda sendiri akan menariknya ke bawah, seperti termostat yang diprogram untuk suhu tertentu. Jika kehidupan menjadi terlalu baik, Anda kembali menyabotase. Jika memburuk, Anda mengejar hanya cukup untuk kembali ke tingkat kenyamanan. Ini terjadi sepanjang waktu. Pernahkah Anda mengalaminya? Menurut sebuah penelitian dari Universitas Stanford, 87% orang meremehkan potensi sejati mereka, bukan karena kurangnya data, tetapi karena kurangnya citra diri yang diperkuat. Ini berarti bahwa, secara statistik, hampir semua orang yang Anda kenal, dan mungkin Anda sendiri, hidup jauh di bawah apa yang sebenarnya mampu mereka lakukan. Bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena mereka tidak percaya bahwa mereka pantas untuk menjalani itu. Dan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ini? Anda perlu memprogram ulang citra diri Anda. Ini dimulai dengan pilihan-pilihan kecil setiap hari yang menegaskan siapa Anda ingin menjadi. Mulailah bertindak seperti orang yang sudah menjalani kenyataan yang Anda inginkan. Berpakaianlah seperti dia, berbicaralah seperti dia, berpikirlah seperti dia, putuskanlah seperti dia. Latihan ini yang dilakukan secara sadar mulai menciptakan sirkuit saraf baru. Dan seiring waktu, Anda mulai percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tingkat baru itu adalah milik Anda. Bukan keberuntungan, bukan keajaiban, milik Anda berdasarkan hak. Dan lebih dari itu, berhentilah membandingkan diri sendiri. Berhentilah merendahkan diri sendiri. Citra diri juga terkikis ketika Anda melihat orang lain dan berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki. Tidak ada yang lebih baik dari Anda, tidak ada. Yang berubah adalah bahwa beberapa orang telah mengaktifkan kekuatan ini dan memutuskan untuk melihat diri mereka secara berbeda. Tahukah Anda suara yang berkata, "Ini bukan untuk saya"? Itu bukan milik Anda. Itu terprogram, itu tua, itu ketinggalan zaman. Dan perlu dibuang ketika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang makmur, kuat, mampu, bertekad. Dunia mulai merespons frekuensi baru ini, dan segalanya berubah. Anda tidak perlu menjadi orang yang berbeda. Anda hanya perlu membebaskan diri dari citra terdistorsi yang telah Anda bangun tentang diri Anda sendiri. Diri Anda yang sebenarnya kuat, magnetis, pencipta. Diri itu ada di sana, menunggu Anda untuk mengizinkannya muncul. Dan semuanya dimulai ketika Anda memutuskan untuk berhenti menyabotase diri sendiri. Karena kehidupan yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Hanya saja itu menunggu Anda untuk akhirnya melihat diri Anda sebagai seseorang yang layak untuk menjalaninya. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang, sungguh segala sesuatu, adalah hasil dari keputusan yang Anda ambil di masa lalu. Dan dalam banyak kasus, keputusan ini bahkan tidak sadar. Anda bereaksi, Anda menerima, Anda menyesuaikan diri. Dan ketika Anda menyadari, Anda berada dalam kehidupan yang tidak benar-benar Anda rencanakan. Ini terjadi karena sebagian besar orang hidup berdasarkan bukan pada kemungkinan masa depan, tetapi pada ingatan masa lalu. Mereka tidak membangun masa depan, mereka mengulangi pola. Itulah sebabnya Anda merasa terkunci. Bahkan ketika Anda mencoba berubah, Anda menginginkan sesuatu yang baru, tetapi terus berpikir dengan cara yang sama. Anda mendambakan kebebasan, tetapi masih membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Anda bermimpi tinggi,
tetapi bertindak seolah-olah Anda terikat pada batasan yang sama seperti sebelumnya. Dan kontradiksi ini menciptakan konflik internal yang melumpuhkan. Pikiran manusia bekerja berdasarkan gambar. Apa yang Anda pertahankan sebagai gambar dominan dalam alam bawah sadar Anda menjadi rencana yang diikuti alam semesta untuk membangun realitas Anda. Jika gambar Anda didasarkan pada apa yang salah di masa lalu, pada segala sesuatu yang dikatakan kepada Anda bahwa Anda tidak mampu melakukannya, maka itulah yang akan terus Anda wujudkan, lebih banyak dari yang sama. Saya sering berkata, sebagian besar orang tidak menjalani masa kini yang sadar, tetapi masa lalu yang didaur ulang. Mereka bangun setiap hari dan menghidupkan kembali program yang sama, memikirkan pikiran yang sama, merasakan emosi yang sama, membuat keputusan yang sama, dan kemudian mengeluh bahwa tidak ada yang berubah. Tetapi bagaimana bisa berubah jika tidak ada yang diubah secara internal? Anda perlu memahami ini secara mendalam. Pikiran bawah sadar Anda tidak tahu membedakan realitas dari imajinasi. Ia hanya menerima apa yang diulang dengan emosi, dan itulah sebabnya memvisualisasikan masa depan baru dengan keyakinan sangatlah kuat. Itu bukan hanya berpikir positif, itu adalah membangun kembali dengan sengaja gambar yang memandu hidup Anda. Karena jika Anda tidak melakukan itu, masa lalu akan terus memilih untuk Anda. Dan ini berlaku untuk semua bidang: uang, kesehatan, hubungan, tujuan. Berapa kali Anda sudah berpikir untuk memulai sesuatu yang baru, tetapi menyerah karena teringat akan upaya yang gagal di masa lalu? Berapa kali Anda merasa bahwa ini bukan untuk saya, hanya karena di beberapa titik di masa lalu seseorang membuat Anda percaya itu? Sadarilah, bukan kegagalan yang menghentikan Anda, itu adalah makna yang Anda berikan padanya. Kesalahan bukanlah masalah, masalahnya adalah hidup terikat padanya. Saya melihat banyak orang berkata, namun Bob, kenyataan saya keras, saya punya tagihan untuk dibayar, anak-anak untuk dibesarkan, pekerjaan yang menghabiskan saya, dan saya mengerti. Tetapi tahukah Anda apa yang juga keras? Menghabiskan bertahun-tahun mendambakan kehidupan yang berbeda dan tidak melakukan apapun untuk berubah. Penderitaan tumbuh itu nyata, tetapi penderitaan tetap di tempat yang sama itu permanen. Oprah Winfrey adalah contoh hidup dari ini. Dia dilecehkan di masa kanak-kanak, tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Mereka mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhasil karena warna kulit, tubuh, asalnya. Tetapi dia memutuskan bahwa masa lalu tidak akan menjadi batasan, dan bahkan tanpa melihat jalan keluar yang jelas. Bahkan dengan semua alasan untuk menyerah, dia menciptakan citra baru untuk dirinya sendiri, citra kekuatan, dampak, tujuan, dan membangun masa depan yang tidak akan pernah terjadi jika dia mempercayai kisah sebelumnya. Itulah yang saya bicarakan. Anda bukan masa lalu Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi sekarang. Tetapi untuk itu perlu memutus siklusnya. Perlu menjadi seseorang yang menciptakan berdasarkan apa yang ingin dia jalani, dan bukan pada apa yang sudah dia jalani. Anda perlu mengatakan pada diri sendiri, setiap hari, saya adalah pencipta realitas saya, dan kemudian bertanya pada diri sendiri, apa yang saya ciptakan sekarang? Bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan niat yang jelas, keputusan yang sadar, dan perasaan yang selaras. Ilmu pengetahuan sudah tahu tentang ini. Menurut penelitian neuroscience, sekitar 95% dari keputusan yang Anda ambil setiap hari berasal dari alam bawah sadar. Dengan kata lain, Anda hanya menjalankan program yang dipasang tanpa izin Anda. Tetapi inilah kabar baiknya. Otak itu plastis, otak itu berubah. Otak itu mengatur ulang, otak itu memprogram ulang asalkan Anda mengambil kendali. Dan tidak perlu menjadi revolusi sekaligus. Itu dimulai dengan tindakan kecil. Bangun beberapa menit lebih awal untuk memvisualisasikan masa depan ideal Anda. Mengubah cara Anda menanggapi tantangan. Berhenti sejenak sebelum bereaksi secara impulsif. Di celah-celah itulah Anda mulai melarikan diri dari masa lalu. Saya ingin Anda melihat sekarang pada realitas Anda dengan jujur. Tanpa penilaian, hanya amati. Segala sesuatu yang ada di luar sana mencerminkan apa yang Anda yakini secara internal. Jika Anda tidak puas dengan hasilnya, itu bukan alasan untuk merasa bersalah, itu adalah undangan untuk berubah.
Dan perubahan dimulai ketika Anda berkata, "Saya bukan apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk ciptakan mulai sekarang." Ingat, masa lalu tidak memiliki kekuatan kecuali Anda terus memberikan kekuatan itu kepadanya. Kehidupan yang Anda inginkan tidak akan muncul dari pengulangan, itu akan lahir dari yang baru, dari pilihan baru, kebiasaan baru, citra mental baru. Dan itu ada dalam jangkauan Anda sekarang, bukan besok, bukan setelah semuanya membaik, sekarang, karena sekarang adalah satu-satunya titik di mana masa depan dapat dirancang ulang. Pertanyaan yang perlu Anda jawab hari ini adalah, akankah saya terus menciptakan realitas dari apa yang sudah saya jalani? Atau akankah saya mulai menciptakan dari apa yang benar-benar ingin saya jalani? Jawabannya ada di tangan Anda. Dan setiap detik yang berlalu tanpa keputusan itu adalah satu detik lagi masa lalu berulang. Anda dapat menghentikan siklus ini. Dan Anda dapat memulai sekarang. Orang-orang berpikir bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kecerdasan, bahwa mereka perlu belajar lebih banyak, memiliki lebih banyak ijazah, mengikuti lebih banyak kursus, mempelajari lebih banyak teknik, tetapi sebenarnya adalah bahwa tidak ada kekurangan kecerdasan. Yang kurang adalah kesadaran, dan ini adalah salah satu kebingungan terbesar yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Karena ketika seseorang bertanya kepada saya, apa yang mengubah realitas saya dari hutang dan frustrasi menjadi kemakmuran dan dampak global, saya tidak pernah menjawab dengan formula rahasia atau strategi. Ajaib, saya menjawab dengan kata yang sederhana, tetapi kuat kesadaran. Dan itulah sebabnya Anda perlu memahami, sekali untuk selamanya, bahwa hidup Anda tidak berubah ketika Anda mengumpulkan lebih banyak informasi. Hidup Anda berubah ketika Anda menjadi lebih sadar akan apa yang Anda lakukan dengan informasi yang sudah Anda miliki. Kita semua menerima jenis kekuatan yang sama, aliran energi vital yang sama yang melewati saya, melewati para jenius besar dalam sejarah, dan melewati Anda sekarang juga. Perbedaannya adalah bahwa beberapa telah terbangun, sementara yang lain terus tidur dengan mata terbuka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ada orang yang tampaknya melakukan keajaiban dengan sedikit yang mereka miliki? Bahwa dengan sedikit belajar, sedikit sumber daya, dan sedikit struktur, mereka mencapai hasil yang luar biasa. Sementara yang lain, dengan akses ke segalanya, terus berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Ini bukan kebetulan, ini adalah perbedaan kesadaran. Saya adalah bukti hidup dari ini. Saya bukan seseorang yang berpendidikan, saya keluar dari sekolah lebih awal, tidak membaca, tidak memiliki budaya, tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dan meskipun demikian, pada titik tertentu dalam hidup saya mulai menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan mungkin. Bagaimana? Ketika saya mulai mempelajari potensi pikiran manusia dan menyadari bahwa kuncinya bukan untuk menjadi lebih pintar, tetapi lebih terjaga. Ketika saya mengerti bahwa semua jawaban sudah ada di sana dan bahwa semua yang perlu saya lakukan adalah berhenti beroperasi dalam mode otomatis dan mulai bertindak dengan niat. Sebagian besar orang hidup dengan bereaksi. Mereka tidak memutuskan. Mereka mematuhi pola. Mereka bangun dan sudah memasuki siklus pikiran, emosi, dan perilaku berulang berdasarkan pengalaman lama. Dan perulangan mental ini terjadi tanpa mereka sadari. Mereka hidup, tetapi tidak hadir. Mereka bekerja tetapi tidak sadar. Mereka menginginkan tetapi menyabotase setiap upaya karena mereka terputus dari esensi pencipta mereka sendiri. Ketika Anda meningkatkan tingkat kesadaran Anda mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan. Anda memperhatikan kekuatan kata-kata yang Anda gunakan, merasakan getaran emosi Anda, mempertanyakan apa yang ada di balik keputusan yang Anda buat, dan tindakan sederhana mengamati. Hadir ini sudah mengubah sepenuhnya realitas di sekitar Anda. Dan tahukah Anda apa yang lebih menarik? Anda tidak perlu menunggu tragedi, krisis, atau kehancuran untuk bangun. Anda dapat melakukan itu sekarang. Dapat berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya ciptakan saat ini juga dengan pikiran saya? Dalam frekuensi apa saya bergetar dengan emosi yang saya rasakan setiap hari? Apa dampak kehadiran saya di lingkungan tempat saya berada? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, jika diajukan dengan sungguh-sungguh, mengubah segalanya. Saya ingat hari tertentu bertahun-tahun yang lalu.
Ketika saya sendirian di kantor, mencoba mengatur keuangan saya telah mulai menghasilkan dengan baik, tetapi uang mengalir melalui tangan saya, dan saya tidak mengerti mengapa. Pada saat itulah, melihat ke kertas dan merasakan campuran, kemarahan dan frustrasi, sesuatu di dalam diri saya berbicara dengan keras. Anda mencoba menciptakan kehidupan baru dengan kesadaran yang lama. Itu menghantam dengan keras. Saya menyadari bahwa saya masih berpikir seperti orang miskin, bahkan jika saya menghasilkan seperti orang kaya, dan selama mentalitas ini tidak berubah, tidak ada yang akan benar-benar berubah. Disitulah saya memutuskan bahwa jika saya ingin hasil yang berbeda, saya perlu menjadi berbeda di dalam. Dan disitulah rahasia sebenarnya dari transformasi masuk. Kesadaran mengubah segalanya karena dengan menjadi lebih sadar, Anda mengambil kendali energi Anda. Dan energi adalah ciptaan. Segalanya adalah energi. Pikiran Anda adalah energi. Kata-kata Anda adalah energi. Fokus Anda, perhatian Anda, kehadiran Anda, semua ini menciptakan, dan semakin sadar Anda, semakin disengaja Anda dalam apa yang Anda ciptakan. Dan kemudian, ya, Anda selaras dengan kehidupan yang ingin Anda jalani. Ada data ilmiah yang membuktikan ini. Para peneliti di neuroscience telah menunjukkan bahwa otak itu lentur. Ini disebut neuroplastisitas. Itu berarti bahwa Anda dapat memprogram ulang pola, mengkondisikan kembali kebiasaan, dan secara harfiah mendesain ulang jalur saraf yang menopang tindakan Anda. Tetapi tidak ada dari semua ini yang terjadi tanpa kesadaran. Karena tanpa kesadaran, Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda mengulangi kesalahan yang sama. Dan jika Anda tidak menyadarinya, Anda tidak memperbaikinya. Dan jika Anda tidak memperbaikinya, Anda mengulanginya. Dan jika Anda mengulanginya, kehidupan tidak berjalan. Kabar baiknya adalah bahwa kesadaran tidak bergantung pada uang, atau kecerdasan, atau keberuntungan. Itu bergantung pada kehadiran, pada Anda terjaga di sekarang, pada Anda memilih untuk keluar dari otomatis dan mulai hidup dengan tujuan. Mulailah mengamati pikiran Anda, berhentilah mempercayai semuanya, mulailah mempertanyakan apa yang memandu keputusan Anda, dan, yang lebih penting, mulailah bertindak seperti seseorang yang tahu bahwa dia memiliki kekuatan di tangan, karena Anda memilikinya. Selalu memilikinya, Anda hanya tertidur untuk itu. Dan jika Anda berkomitmen untuk menghabiskan 7 hari ke depan, melakukan satu hal, mengamati diri sendiri, Anda akan mulai melihat perubahan halus dalam cara berbicara, dalam cara berpikir, dalam cara bereaksi, perubahan kecil yang seiring waktu menjadi transformasi raksasa. Dan ketika Anda paling tidak mengharapkannya, Anda akan melihat ke belakang dan hampir tidak mengenali diri sendiri, karena akan menjadi seseorang yang lebih sadar. Dan begitu Anda bangun, Anda tidak pernah kembali tidur. Kehidupan yang sangat Anda inginkan sudah tersedia, tetapi itu hanya mulai terwujud pada saat Anda memutuskan untuk berhenti menyabotase diri sendiri dan mulai bertindak dengan kesadaran. Anda tidak perlu menjadi orang lain. Anda hanya perlu bangun untuk siapa Anda sebenarnya dan mengakses kekuatan yang selalu ada di dalam sana. Dan jika ini masuk akal bagi Anda, maka Anda sudah siap untuk naik satu langkah lagi. Dalam perjalanan transformasi Anda, video berikutnya yang muncul di layar akan membawa Anda lebih jauh lagi. Di dalamnya, Anda akan memperluas kesadaran baru ini dan berevolusi lebih 1% menjadi hari ini, versi yang lebih baik dari kemarin. Terima kasih telah berada di sini bersama saya, dan saya menunggu Anda di video berikutnya.